ada itu biasanya sudah ada. Kemudian pengelolaan pengaduan Pak. Nah, pengelolaan pengaduan ini kita akan melihat bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan tentang pengelolaan pengaduan. Tentu saja ada mekanisme prosedurnya seperti apa. Kemudian ada orang yang ditunjuk Pak, ada yang mengelola. Kemudian bagaimana mekanisme tindak lanjut dari pengaduan yang diadu oleh masyarakatnya. Nah, ini adalah peran serta masyarakat juga berkaitan dengan kebijakan Pak. Bagaimana kebijakan ditetapkan oleh pimpinan terhadap peran serta masyarakat ketika diajak diikutsertakan, karena Undang-Undang 25 dari pembuatan kebijakan sampai pemberian penghargaan mengikutsertakan masyarakat. Jadi pembuat kebijakan antara lain adalah salah satunya ketika kita membuat penetapan standar pelayanan publik harus mengikutsertakan masyarakat. Nah, ini adalah adanya kebijakan Pak. Kemudian survei indeks kepuasan masyarakat Pak, ini juga adalah salah satu kebijakannya, bahwa bisa juga surat edaran Bapak Pak, bahwa Bapak membuat surat edaran kepada seluruh unit harus dilaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat. Dengan metode apapun tidak apa-apa, yang penting nanti bisa kita lihat skor akhirnya Pak. Nah, itu kebijakannya. Kemudian pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik. Ini kita akan lihat bagaimana kebijakan di internal Pak. Bagaimana mungkin pengelolaan sarana dari sisi kendaraan dinas, bisa juga fasilitas kerja lainnya. Yang ke-13 ini adalah kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-gov-nya Pak. Ini peraturan juga atau kebijakan lainnya yang mengatur tentang penerapan e-government. Di sini ada e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-procurement, e-office dan e-reporting Pak. Kita akan lihat websitenya. Ini Pak antara lain yang perlu dilakukan, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh pihak lain Pak. Nah, kalau ini sambil berjalan, karena ini mungkin sudah ada, kami monggo untuk menjelaskan saja. Sampai kami lihat nanti adalah dokumen-dokumennya. Sebaiknya dokumen hard copy yang ada itu bisa di scan saja, tidak seluruhnya Pak, bahwa kalau berbicara kebijakan tentang ini Pak, adanya peraturan kebijakan finansiasi dalam hal mendorong penerapan undang-undang ini depannya, kemudian apa saja di dalamnya dan lampiran akhirnya. Jadi tidak usah semua, tapi hal-hal yang penting itu yang di scan bisa masukkan ke dalam soft copy. Jadi kami tidak membawa hard copy lagi. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beberapa kebijakan ini tinggal mengumpulkan dan men-scan. Ini dari Biro Umum, dari Biro Perencanaan, dari RP, dan memang ada yang masih dalam proses itu sebenarnya. Dalam arti kami sendiri masih dalam penyiapan, misalnya tentang whistleblower, kami saya kira itu masih dalam penyiapan itu. Tapi beberapa yang disampaikan tadi secara umum kami sudah ada. Cuma karena begitu banyaknya dokumen yang harus kami siapkan. Nah, ini yang kami ingin tahu juga itu. Kapan lambat-lambatnya kami harus menyelesaikan ini dalam arti menyampaikan kepada Ibu dalam bentuk soft copy itu tadi, tidak hard copy-nya yang bertumpuk-tumpuk itu. Karena ini kayaknya mirip-mirip pemeriksaan BPK juga, ini harus dokumennya. Kalau dengan BPK itu pakai keuangan itu berdus-dus gitu. Tapi ini juga akan banyak juga. Dan kita kan memerlukan waktu ini. Tanggal berapa kami harus paling lambat. Terus mungkin juga Ibu, dokumen ini mulai dari tahun kapan? Apakah semua yang ada saja atau bagaimana? Mungkin yang sudah keluarsa Ibu tidak perlu lagi atau seperti apa? Terima kasih Pak. Kalau dokumen, kalau mengenai kebijakan sepanjang masih dipakai, belum dicabut Pak, itu masih berlaku. Tapi kalau untuk melihat kayak survei IKM atau apa itu tahun 2012 bisa Pak. Sampai tahun 2013 pun kayak penyusunan standar pelayanan publik masih kita bisa masukkan Pak. Misalnya hasil pemeriksaan, apakah yang 2013 atau 2013 juga
apakah dari Iya. tahun-tahun sebelumnya? 2012 sampai 2013 untuk hal-hal yang sifatnya pelaksanaan, Pak. Jadi seperti contohnya di sini adalah survei kalau kebijakan tahun berapapun itu sepanjang masih dipakai kita bisa nilai. Tapi kalau hal yang kalau di unit, Pak, kalau di unit seperti ini sejak tahun 2012 sampai 2013 bisa kita pakai, Pak. Oke, yang lain ada yang bertanya? Ini karena kita harus menyiapkan beberapa dokumen ini yang harus kita scan untuk kita sampaikan dalam bentuk soft copy kepada tim. Tadi belum dijawab tadi kapan batas waktu? Iya, jadi atau kita maksimal, Pak, sepanjang hari ini ada, kemudian yang belum ada itu bisa dilengkapi ya, Pak ya. Ya. Pak, tanggal 31 kita kan menilai di itu 30 ya, Pak. Tanggal 30 mungkin tanggal 31 bisa diserahkan, Pak, disusulkan yang belum ada atau yang kurang. Kami masih kalau untuk live masih tanggal 31 nggak apa-apa, Pak. Walaupun sebenarnya ketika kita nilai sudah biasanya kita ada saat itu, Pak, tidak ada susulan. Tanggal 31 ya, Pak, makasih. Oke. Ya, dari beberapa teman ini sudah membawa beberapa dokumen ini sudah, cuma ya itu belum di scan, belum diperiksa kembali. Kami bisa mendapatkan kopi yang punya mempat tadi, Bu? Boleh. Ya, sehingga kami punya gambaran lah kira-kira dokumen apa yang berkaitan yang diperlukan tadi. Sebenarnya Yang lain ada pertanyaan? Mbak Damayani, ada yang perlu kita mungkin? Saya sendiri mendapatkan informasi dari Mas tadi terkait standar pelayanan yang ada di seluruh unit kerja kita. Kita sudah buat, cuma memang waktu itu kita membuatnya sebelum juknis nomor 36 keluar. Jadi belum resmi nomor ini. Nah, jadi belum semua 14 temuan yang ada di juknis nomor 36 itu ada secara eksplisit di standar pelayanan. Kita memang belum melakukan updating karena ketika juknis itu terbit pada tahun 2012. Kemudian pada saat yang bersamaan kan merencanakan restrukturisasi organisasi yang progresnya juga belum lama keluar, sehingga kita belum melakukan update ke sana. Kita menunggu sampai organisasi kita fix dulu bentuknya, baru kita melakukan review supaya kita tidak kerja dua kali. Cuman memang sebenarnya ada beberapa hal meskipun tidak persis sama dokumen yang persyaratan penilaian itu kita menyiapkan ketika kita melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena juga banyak dokumen-dokumen yang beririsan yang ditanyakan di Permen 38 maupun 66 yang komponen-komponennya sama, mirip dengan yang ada di PMPRB. Jadi mungkin nanti ada data-data yang dari inspektorat, kemudian kebetulan yang mengkoordinir PMPRB nanti bisa diambil dari sana. Kalau evaluasi sendiri, secara khusus standar pelayanan kita belum melakukan di LAN. Cuman memang yang kita lakukan evaluasi kinerja di LAN secara keseluruhan. Jadi tidak hanya fokus di pelayanan, itu dilakukan melalui suatu kajian, ada hasil kajiannya yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, dan inspektorat juga melakukan evaluasi kinerja secara rutin, Pak, yang melalui kuesioner dari Ibu Eti itu tiap tahun mereka juga melakukan. Itu juga antara lain bentuk-bentuk yang ada dipersyaratkan di sini. Jadi kalau memang terkait bagaimana fokus di Undang-Undang 25, kebetulan karena unit pelayanan langsungnya di LAN itu hanya ada di STIA dan di unit Diklat. Jadi memang secara khusus belum, cuman memang unit-unit sendiri yang kemudian ada informasi undang-undang, kemudian masing-masing mengembangkan sesuai dengan tuntutan yang ada di undang-undang tersebut, itu ada di unit-unit masing-masing. Dan itu sekali lagi evaluasinya sama, menyatu dengan ketika kita mengevaluasi kinerja kelembagaan
LAN secara keseluruhan. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan. Kemudian di sisi lain juga di LAN sendiri kita mulai tahun ini melakukan semacam kontrak kinerja. Nanti mungkin ada beberapa sampel kontrak kinerja dari kontrak kinerja individu yang nantinya itu muaranya juga menilai kinerjanya unit, tiap-tiap unit. Dan di situ unit-unit nanti yang melakukan pelayanan langsung juga bisa terlihat kinerjanya seperti apa, karena kontrak kinerja juga menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja yang ada di LAN. Jadi tidak hanya berdasarkan kehadiran, tapi kita juga sudah menghitung dari kinerja individu. Jadi mungkin informasi tambahan Pak Manani yang bisa saya sampaikan terkait proses penilaian ini, dan nanti tinggal dokumennya kita kembalikan ke teman-teman di tim, langsung ke pembinanya atau ke humasnya, kemudian dokumennya kita kirim disusulkan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Mungkin yang lebih enak buat tim yang mana? Karena pengalaman saya juga ketika dokumen bertumpuk-tumpuk, biasanya tim juga nggak sempat melihat ya Bu Novi ya. Jadi pengalaman saya ketika saya ikut bergabung itu kan juga jarang terlihat. Jadi mungkin nanti yang lebih enak buat tim yang mana, jadi kita juga menyiapkannya lebih enak. Mungkin begitu Pak Nani. Oke, baik, terima kasih. Jadi mulai sekarang kita akan coba kira-kira apa yang berarti tidak hanya. Jadi kita akan coba di sini ada biro umum, ada biro perencanaan, ada tim RB, ada diklat juga, ya, yang mungkin ada beberapa dokumen yang kita perlukan yang akan kita berikan pada tim, ya. Nah, terkait dengan itu, jadi mungkin kan ini kan ada yang belum siap, belum dibawa dan sebagainya. Nah, kita masih diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 ya tadi, sehingga kita masih punya waktu lebih kurang ya 3 hari lah kira-kira seperti itu. Sekarang tanggal 28, dan kalau ada yang sudah hari ini, tentunya kita siap menunggu. Dan Pak Guntur, tolong ini dikoordinasikan Pak Guntur dari unit-unit ini bersama-sama dengan Humas, karena ini banyak dokumen yang harus kita himpun dari inspektorat apa, dari biro umum seperti apa, termasuk dari tim RB-nya, dan juga untuk kemungkinan dari unit-unit terkait seperti ada D4, D5, STIA, dan lain-lain. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, ya Bu Novi, kita langsung ke seleksi dokumen. Ya, kesiapan kita seperti apa tentang dokumen? Ya. Ada sedikit usulan artinya dalam hal untuk saya akan lebih baik kalau mungkin setiap unit atau perwakilan untuk menyampaikan secara informasi dulu Pak. Artinya sebelum penilaian dokumen, setiap perwakilan mungkin bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah yang dilakukan dalam hal pelayanan publik tersebut, capaian-capaian. Saya pikir itu nanti sebagai informasi kepada tim ini untuk dapat menilainya Pak. Saya pikir begitu Pak. Karena yang akan dilihat adalah dokumennya, ya kita langsung saja. Ya, jadi mungkin kan misalnya karena yang akan dilihat ini adalah dokumennya gitu, jadi langsung saja kalau kita merasa sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait tadi, kita langsung manage saja, nggak usah dipresentasikan lagi, nanti waktunya menjadi lama nanti. Tapi dokumen apa saja yang ada di unit-unit ini yang kira-kira bisa kita sampaikan pada tim untuk memenuhi beberapa kebijakan yang akan dilakukan penilaian itu tadi. Saya kira dari Direktorat ada, dari Biro Umum ada. Nah ini baik yang internal maupun eksternal. Internal dalam arti yang mengatur
ke dalam, baik itu pegawai, ke pegawai dan lain-lain, dan juga ada yang ke eksternal, berarti memang kita memberikan rambu-rambu pada instansi luar, ke stakeholder kita yang berkaitan dengan pelayanan yang akan kita berikan. Ya. Dari Inspektorat Bahan sudah ada yang disiapkan, Pak Ali? Sudah ada ya? Dari perencanaan, jadi tolong Pak Guntur nanti dikoordinasikan ini, karena ini kita akan, yang akan diminta itu dokumennya ini yang harus kita berikan kepada tim, nanti koordinasi. Mbak Damayani juga tentunya kita harap banyak membantu Mbak Damayani yang sudah berpengalaman seperti apa. Dan tadi juga disampaikan, ya silakan. Saya kira kami akan menyiapkan dokumen terkait seperti yang disampaikan tadi bahwa standar pelayanan itu dari semua unit kerja yang ada itu memang itu kita pending itu hari itu. Jadi kita menggunakan yang lama. Sekarang ini untuk membuktikan nanti kepada Ibu Novi mengenai perubahan kita, itu kita akan sampaikan dokumen terkait apa semua yang sudah ada, dan juga dokumen yang terkait dengan kebijakan Perpres 57, Perkala nomor 14 dan seterusnya, supaya nanti Ibu bisa meyakinkan bahwa memang kita lakukan perubahan itu. Nah, untuk sementara terkait dengan struktur organisasi kita, Perkala nomor 14 memang sudah ditetapkan per tanggal 11 Oktober kemarin. Tetapi tindak lanjut perkenalan itu masih dalam proses karena unit organisasi di eselon 1 dan 2 itu mengalami perubahan nomenklatur yang sangat signifikan. Fungsi utama LAP juga berubah secara total, Bu Novi. Ya. Kalau dulu fungsi litbang yang didadangkan oleh tim dan kedeputian, sekarang ini fungsi kajian kebijakan itu hanya satu deputi, sehingga unit organisasi eselon 2-nya pun nomenklaturnya berubah. Sehingga dengan demikian terkait dengan ini memang kita harus segera melakukan penyesuaian. Oleh karena itu untuk sementara kami akan menyiapkan dokumen yang terkait dengan instrumen ini sebagai dasar bagi tim untuk melihat. Nanti akan kita serahkan, dan kebetulan Sekretaris Tim Manajemen Perubahan ada di samping saya, nanti kita akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Punya kertas kerja Pak. Ini bisa dilakukan penilaian mandiri dahulu dengan menyiapkan dokumen apa. Kalau akan berbicara seperti PMPRB. Tapi apapun Pak, ini adalah penilaian Pak. Penilaian untuk pelayanan publik yang mungkin harus kita ya bersama lah. Karena terakhir ketika sudah selesai kita nilai, kita buat berita acara Pak yang harus ditandatangani oleh beberapa pihak Pak. Itu yang akan kita sampaikan kepada Bapak Menteri sementara gitu Pak. Nah ini adalah sebenarnya kita menanyakan nih Pak, menyangkut tentang pembina. Kalau kita akan berbicara pembina dulu, bahwa kita akan menanyakan terbitnya atau adanya peraturan kebijakan pimpinan instansi dan rangka menurut penerapan Undang-Undang 25. Sudah ada apa aja, nanti lihat. Kan nanti kami lihat masuk ke sini kah atau masuk ke sini nanti. Seperti itu Pak. Jadi ini adalah ada langkah-langkahnya, langkah kerjanya kita sudah buat. Jika nanti Bapak-Bapak Ibu mungkin melihat ini apa dasarnya, kemudian Bapak mungkin bisa melihat yang sudah kita evaluasi di Menpan Pak. Jadi untuk memudahkan guidernya. Mengenai KKP 38 mengenai standar pelayanan publik, memang kita membuat suatu gradasi Mbak Yani sama Pak Guntur, bahwa kalaupun belum mengacu seluruhnya kepada 14 komponen atau belum menyatakan masyarakat, kita ada sesuatu yang ada nilainya juga yang cukup besar juga. Sepanjang memang sudah menyatakan masyarakat ataupun sudah di atas 50% sudah dibuat Pak, ini ada nilai-nilainya. Jadi tidak sama sekali nilainya 0 untuk penyusunan penetapan dan penerapan standar pelayanan. Jadi ini apakah kita mulai dari pembina dulu Pak? Bisa mungkin kita tanyakan, kita langsung mengisi. Kalaupun ada sesuatu yang kurang kita lewati dulu. Oke. Iya Pak ya? Boleh. Oke, ya gitu Pak ya. Mungkin bisa Pak Aritonang. Yang pertama ini mungkin bisa ditunjukkan atau dijelaskan dahulu
apa saja kebijakan yang diterbitkan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala atau sestama, menyangkut penerapan dari Undang-Undang 25. Itu barangkali kalau mau diberi penjelasan dulu, lalu kita dokumennya kita akan lihat gitu langsung gitu Pak. Baik, saya kira ini tidak ada yang disiapkan oleh sekretariat, ya. Ada yang disiapkan oleh unit-unit terkait. Ya, misalnya di tempat Mbak Reni itu ada edaran tugas kepala berkaitan dengan bagaimana prosedur ke pendaftaran sebagainya sampai ke online ya, ada ini. Di tempat D4 Mbak Ariani ini juga ada berkaitan dengan peraturan kebijakan tentang kewirausahaan dan sebagainya, bagaimana proses dan sebagainya. Saya kira di STA dan juga di Sekretariat sendiri banyak yang teman-teman sudah himpun, misalnya ada beberapa panduan tentang pelaksanaan kontrak, terus ada beberapa peraturan tentang penghematan energi, terus manajemen keselamatan kebakaran dan sebagainya. Dan terus juga ada beberapa laporan-laporan yang sudah kita terima dari. Nah, mungkin nanti kita seleksi mana yang kira-kira yang pas terkait dengan itu. Nah, Pak Guntur. Ya, Bu Novi atas Batin terkait dengan pertanyaan ini, ya, kebijakan pimpinan atau pembina apa saja yang dilakukan. Saya kira untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bila dalam menjalankan fungsinya, tentu fungsi yang seperti yang saya katakan tadi, kajian kebijakan, diklat dan inovasi ke depan. Di bidang diklat, pimpinan telah menerbitkan berbagai peraturan kepala yang diberikan 3 dan kala nomor 13 dan tadi diberikan ya. Di samping juga peraturan kepala tentang pedoman akreditasi ini juga terkait dengan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang akreditasi. Karena stakeholder kita adalah lembaga di pemerintah yang dari kementerian dan lembaga. Itu juga kita sudah lakukan. Dan berbagai kebijakan lain, termasuk pembinaan media suara, ya, melakukan semuanya itu adalah fokusnya kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas fungsinya. Di bidang penguatan PPID, terkadang juga sudah menetapkan berbagai kebijakan tentang itu. Ada peraturan tentang sistem atau mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi. Semuanya juga sudah dalam bentuk peraturan kepala. Tentu ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, tidak kebijakan sesama secara unit eselon 1 tetapi kebijakan itu adalah kebijakan organisasi dan tentu yang kita masukkan dalam konteks ini adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga. Sehingga kalau itu dipertanyakan, maka semua sudah dilakukan Bu Novi. Fokusnya adalah satu, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kalau mau di-state misalnya seperti ini, mengapa kita lakukan pembaharuan diklat? Pembaharuan diklat dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat sehingga diklat itu berkualitas dan memberi manfaat bagi peserta diklat sebagai publik yang kita layani. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Dan maksimal kepada masyarakat, Pak ya. Namun belum sepenuhnya mungkin Pak. Ya. Spesifikasinya itu di sini memang sudah kita pertanyakan di setiap komponen Pak. Nah, setiap komponen ini tentunya harus dijawab sebenarnya dengan dokumen-dokumen apa yang sudah ada. Dan itu kalau apabila itu memang suatu kebijakan yang kita anggap merupakan suatu kebijakan dan hal terhadap yang publik,